saksikan di belakang ini adalah Creative Booth Competition. Mereka adalah 14 pemilik brand dari siswa-siswa kelas 8, 9, dan 10 yang sudah melalui berbagai elimination round, di mana salah satunya adalah presentasi business plan. Namanya Kariski Ariante, biasa dipanggil Gini. Saya kelas 16 dan juga bersekolah di SD Stella Maris. Itu ada lapangan futsal sama kelas. Kalau lapangan futsal itu lebih ke kesan gimana ya? Waktu aku sering main di sana tuh kayak sering nge-jogging, sering asis lah atau apa gitu. Kalau di kelas itu kayak suasananya rame, ngomong sama temen-temen itu enak. Udah pasti soalnya ya aku nih salah satu atlet juga, ya pasti suka olahraga lah. Kayak Suwanto, soalnya orangnya itu lucu, tapi saya lucu juga disiplin. Ikut kursus taekwondo dan mengikuti pertandingan taekwondo seperti ini nih contohnya. Ini Liga Pelajar, barusan menang kemarin juara 1. Ini ya baru beberapa bulan yang lalu lah. Terus yang paling kesan itu nih, pertandingan pertama aku ini medali udah 6 tahun makanya udah tipis. Waktu itu menang telak 31-0. Usia 7 tahun kelas 1. Atlet taekwondo dari 6 tahun dari TK. Iya, karena di Stella BSD itu lingkungannya aman sama nyaman banget gitu. Teman-temannya juga baik, sama program-program di sekolahnya itu banyak banget. Ya sekolah, jadi aku untuk beberapa bulan ini tuh bakal ada lomba di Bangkok, ada championship gitu. Nah jadi sekolah itu sangat mensupport banget. Jadi ya kayak dikasih beasiswa dan lain-lain. Yuk teman-teman, kita gabung ke Stella Maris School BSB, dan juga jangan lupa follow sosial media kita ya. Dadah. Halo everyone, aku Fania Mira dan biasanya di sini dipanggil Miss Mira, dan aku mengajar di kelas K2. Oke, menurut aku guru itu adalah seseorang yang sangat penting buat kehidupan anak-anak ya. Selain mengajar, pastinya guru juga membentuk karakter seorang anak. Dan pastinya selain di rumah, di sekolah juga pasti diajarkan supaya mempunyai karakter yang bagus. Kalau di Stella Maris sendiri itu, anak-anaknya pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Setiap anak pasti memiliki hal tersebut. Lalu kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan anak-anak. Dan setiap anak-anak itu unik, jadinya kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengikuti keunikan anak-anak tersebut. Oke, kalau di kelas K itu sendiri itu anak-anaknya kan ngomongnya juga sudah lancar dan mereka itu suka sekali bercerita. Jadi waktu circle time itu kadang aku juga memberi waktu buat mereka untuk cerita ke teman-teman, ke aku juga, pengalaman mereka tentang kejadian tentang selama liburan kemarin atau waktu weekend seperti itu.
Yang pasti itu Stella Maris Karawaci merupakan sekolah rooftop school satu-satunya di Kota Tangerang, dan sekolah kami memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang sangat bagus. Kami Stella Maris Karawaci mengajak parents sekalian untuk bergabung mendaftarkan anak-anaknya di sini karena pendidik di Stella Maris Karawaci juga sudah berpengalaman sehingga tidak perlu khawatir untuk menyekolahkan anaknya di sini. Terima kasih, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Fonadino Santoso. Saya biasa dipanggil Fuhan dan saya berasal dari kelas 11 IPS dan sekarang saya bersekolah di Stella Maris BSD. Sebelumnya saya berprestasi di bidang pencaksilat, tapi sekarang saya tengah fokus di bidang non-akademik di atletik. Kalau Stella Maris ada beasiswa non-akademik buat atlet-atletnya, cari peruntungan lah, ya lumayan, potong 33 juta buat daftar ke sini. Pas saya masih jadi atlet silat itu saya ketemu sama pelatih saya hampir setiap hari ya, kecuali hari Minggu saya itu libur. Paginya itu saya latihan sendiri, saya jogging sekitar 30 menit, terus nendangin samsak kanan kiri pakai kaki kanan kaki kiri. Itu kalau nggak salah 1000 kali tiap kaki. Pas sorenya saya ketemu pelatih saya itu baru saya dikasih program lain seperti sparring sama temen gitu, terus kecepatan sama power antara itu. Nah, kalau pas sekarang ya, saya sekarang jadi atlet atletik itu saya ketemu dengan pelatih 3 kali seminggu. Itu pun dia juga yang memberikan program pada saya itu setiap pertemuan ada di kisaran waktu 1 jam sampai 3 jam. Setiap programnya itu bervariasi di antara 400 meter sampai 1500 meter. Tergantung juga waktu itu saya persiapannya dekat atau jauh. Terus saya pas nggak ketemu itu saya jogging sendiri paginya. Sebelum sekolah saya sempetin bangun jam 4 buat lari sekitar 40 sampai 1 jam. Pas sorenya saya juga latihan sendiri, itu lari sekitar 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi saya buat cara saya belajar ya, saya pas di sekolah saya berusaha dengerin semua dari guru, materi-materi dari guru itu. Ada beberapa yang saya catat poin-poin pentingnya, terus saya ulang lagi di rumah. Pembagian waktunya karena sorenya dipakai buat latihan, jadi saya pakai malamnya itu buat sebisa mungkin saya baca. Untuk teman-teman yang berprestasi non akademik seperti saya, ayo gabung ke Stella Maris BSD untuk mendapatkan beasiswa seperti saya. Ya, selamat sore. Hai, welcome to podcast Tema Talk. Berprestasi non-akademik bisa dapat beasiswa dari Stella Maris School. Pada hari ini, hari apa? Jumat. Besoknya Sabtu, terus Minggu deh. Tanggal 10 Maret tahun 2023 bersama saya, Benito Pramitya Asmara, Guru Bimbingan Konseling dari Stella Maris BSD. Nah, pada hari ini nih selama 1 jam kita akan ngobrol bersama-sama nih dengan siswa dan siswi, ya siswa dan siswi kayaknya cowok dan cewek. Kalau cewek-cewek siswi-siswi ya. Udah ini ya. Di bidang non-akademik dari Stella Maris School Gading Serpong dan Stella Maris School BSD. Nah, menarik banget nih di bidang non-akademik yang mereka tekuni sehingga bisa menerima beasiswa dari Stella Maris School.
Nah, kita juga akan ngobrol gimana sih keseharian mereka sebagai pelajar di sekolah masing-masing. Karena masih pelajar, jadi kita akan gimana sih mereka menjalani bidangnya mereka masing-masing sambil sekolah juga. Yuk cari tahu gimana sih waktu itu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari Stella Maris School. Nah, namun sebelum itu kita kenalan dulu nih. Nah, siswa yang ganteng dan siswi yang cantik. Kenalkan, dia adalah Valentino Gunawan dan Nadine. Hai, salam-salam ke ini. Nah, oh ya, sebelum kita mulai akan saya ingatkan kita jika ada kalian yang ingin bertanya, yang boleh di kolom chat dengan menyertakan nama, lalu nomor telepon, domisili, dan apa pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah yang menarik, giveaway yang menarik dari Stella Maris School berupa saldo OVO. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai podcastnya. Asik. Oke. Yang pertama nih, coba tadi kan saya udah sebut namanya, spill namanya nih. Nah, coba dong diperkenalkan ke audiens, namanya siapa, kelas berapa, dan dari sekolah mana. Halo semua, perkenalkan nama saya Valentino Gunawan. Biasa saya dipanggil Valen atau enggak ya biasa Gunawan. Saya dari kelas 11 IPS, asal sekolahnya Stella Maris BSD. Oke, dari Stella Maris BSD. Salam kenal ya. Salam Udah kenal ya. Oh iya. Kenal. Sama kita ya. Oke, Nadine silakan. Hai semua, nama aku Nadine Ameliani Wicaksono. Aku bisa dipanggil Nadine atau Amel. Aku sekarang kelas 11 IB dan aku asalnya dari sekolah Stella Maris Gading Serpong. Oke, berarti saya manggilnya Nadine apa Amel nih? Nadine aja, seenaknya aja sih sebenarnya. Seenaknya aja sih Iya. namanya ya. Kayak tadi diperkenalkan atas nama itu ya, Nadine aja ya. Ya udah. Berarti yang Amel tuh pas kapan ya? Ya intinya bukan tahun inilah. Oh, bukan Ya tahun ini. udah lama sih Oh, udah sebenarnya. lama ya. Iya. Wah, enak tuh berarti. Oh, Amel berarti teman yang ini, Nadine berarti yang dari GS, Stella Maris Iya. Gading Serpong gitu ya. Nah, waktu kita coba mengingat-ingat dulu banget ya. Waktu kalian dari lulus SMP nih, hore saya lulus SMP, terus menuju ke SMA. Nah, saat SMP kan banyak sekali pilihan sekolah ya. Mengapa waktu itu kalian memutuskan ke Stella Maris School? Silakan dari Valen. Kalau waktu itu kenapa milih ke Stella Maris? Karena waktu itu kan SMP-nya udah dari STEMA kan. Iya. Terus denger dapat kabar beasiswa kan. Ya udahlah lanjut lagi, ngapain sih kalau misalkan kita udah nyaman di satu tempat harus pindah lagi kan. Udah nyaman di STEMA kan, ya kan. Masih nyaman ya di itu ya. Nyaman. Oke, nah waktu itu kamu mendapatkan jalur apa? Waktu itu saya dapat jalur non akademik. Non akademik. Oke, non akademik berarti itu gimana tuh? Maksudnya beasiswanya kayak gimana? Coba boleh tolong jelaskan nggak? Kalau non akademik itu kan yang dapat itu murid-murid yang berprestasi, misalkan di mungkin cabang olahraga atau lainnya di luar di luar akademik gitu kan. Oke. Dengar-dengar nih, menurut sumber yang saya dapat potongan. Nah, boleh tahu nggak berapa potongannya? Potongannya itu kalau yang saya dapat tuh karena free uang gedung semua, saya dapat mungkin saya lupa sekitar rinciannya berapa, mungkin yang waktu itu saya dikasih tahu tuh 30-an juta ya kalau Lumayan ya. lumayan gede banget. Kita bantu orang tua ya. Iya, bener Oke, banget. siap. Nah, gimana nih kalau Nadine nih, kan sama tuh pertanyaannya sama kayak Valen. Banyak juga pilihan SMP di tempat lain ya. Nah, lalu kenapa akhirnya Nadine menjatuhkan pilihan di Stella Maris School? Oke, jadi aku baru masuk Stella Maris ini di kelas 11. Oke. Jadi kelas 10-nya aku masih di sekolah nasional. Nah, tapi dari kelas 9 tuh udah ada keinginan kayak, oh aku mau nih nanti SMA masuknya international school gitu. Karena why not gitu. Terus cari-cari tuh dari Jakarta, terus Tangerang. Habis itu muncullah Stella Maris ini waktu itu di advertisementnya Instagram lewat story waktu itu, dan ya daftar ke sini terus apply, ternyata Stella Maris nerima
siswa dengan prestasi non akademik, dan puji Tuhan saya diberi scholarship untuk sekolah di sini. Oke. Gitu. Waktu itu kalau misalnya boleh tahu dapat scholarship ya, boleh tahu gimana potongannya? Berapa? Kalau nominalnya, di exact nominalnya itu kurang tahu sih berapa, tapi jumlah presentasinya itu sekitar 75%, udah termasuk uang sekolah sama uang gedung. Oh gitu. Ya. Wah, berarti orang tua menganggap hal ini hal yang positif ya. Yes. Berdua ya. Betul, Nah, betul sekali. ya. Ya. Oke, wah, cocok nih. Nah, berarti kan bagi teman-teman yang ada nonton peserta podcast, jika ingin masuk ke Stella Maris melalui jalur non akademis bisa banget ya. Iya, bisa Karena banget. akan mendapatkan potongan, akan mendapatkan beasiswa. Oke. Lalu sekarang udah masuk ke SMA, sudah melakukan pembelajaran. Kalau Nadine sendiri, kamu jam berapa masuk sekolah dan pulang jam berapa? Kalau masuk sekolah itu sebenarnya jam 7.50. 7.50. Jadi di sini di sekolah Stella Maris Gading Serpong ini setiap sebelum memulai pembelajaran dan setelah memulai pembelajaran setiap 10 menit itu ada yang namanya homeroom. Ya, jadi ya 10 menit homeroom sebelum pelajaran, terus jam 8 ya baru mulai belajar. Terus pulang sekolah itu jam 3. Jam gitu. 3. Oh. Ya. Homeroom tuh kayak apa? Maksudnya kayak gimana? Homeroom tuh biasanya tuh kayak kegiatan, misalnya kalau ada info penting itu disampaikan oleh wali kelas ke murid-muridnya, atau sharing-sharing gitu. Berarti ada sesi apa ya? Sesi bersama wali kelas ya setiap Ya, hari. kayak Ya? bonding lah ya. Bonding dengan wali kelas. Oke, sebelum ya cukup lah, itu bagus sih untuk biar informasinya juga tersampaikan kepada siswa juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari Valen sendiri gimana nih? Masuk Kalau sekolah jam berapa, pulang masuk jam ke berapa? sekolah itu jam 7.20 kan. Biasa paginya kan morning assembly dulu, terus perwalian biasanya wali kelasnya ngasih info kalau minggu ini ada apa gitu kan. Ya. Gitu sih palingan. Terus kalau saya kalau saya biasa jam ini kan jam 9 karena kan izin. Nah, kalau buat pulangnya sekitar jam 3-an. Oh, jam 3 juga. Iya, jam 3 juga sama. Oh, kamu tadi gimana? Pulang sekolah sebelum masuk sekolah kamu sempat latihan dulu? Iya, paginya saya latihan dulu kan sebentar. Oh, tiap pagi tuh? Tiap pagi itu. Berapa lama tuh? Biasa buat waktunya itu sekitar 1-2 jam kan. Sampai 2 jam. Iya. Jadi masuk sekolah jam berapa? Tadi masuk sekolah itu jam 9 atau enggak jam 10. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau kayak gitu berarti sekolah memperbolehkan? Oh, memperbolehkan karena kan waktu itu dari awal waktu saya masuk SMA udah bilang ke itunya, kalau misalnya saya udah nanya kan kayak, oh boleh nggak kalau misalnya paginya saya latihan dulu gitu kan. Oh, dari pihak sekolah ngebolehin kan gitu. Untungnya ngebolehin sih. Oh iya, pasti ngebolehin lah karena pasti kami di Stella Maris School ini sangat mendukung bagi siswa-siswinya yang berprestasi. Mau latihan, oke. Mau ikut juara, oke, gitu kan? Iya, Apakah betul. pernah merasa takutnya nggak dapat izin nih dari sekolah untuk ikut kejuaraan gitu? Pernah mendapatkan itu? Kalau masalah izin atau apalagi mengenai kegiatan non akademik itu, Stella Maris mendukung 100%. Kalau dari Valen sendiri apakah? Saya nggak pernah ngerasa sih kalau misalnya mau izin dihalangin itu nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya, berarti memang jos ya. Iya. Apapun kejuaraannya, apapun waktunya, ketika hal itu bersifat positif, pasti akan diizinkan. Iya. Ya, dan berharap kalian bisa meraih medali, raih juara, dan makin banyak pengalaman ya. Oke deh. Nah, selanjutnya ini nih, saya juga pengen tanya nih, kan kalian itu kan pasti akan sibuk di sekolah, sibuk di mana urusan atlet. Nah, lalu dengan kesibukan itu dan juga kalian seorang pelajar, apa yang membuat kalian itu tetap semangat untuk datang ke sekolah? Nih, kan saya udah capek latihan segala macam, tapi kalau saya lihat ya dari Valen sendiri dan dari Nadine, sepertinya semangat untuk datang ke sekolah. Apa yang membuat kalian semangat untuk datang ke sekolah? Saya semangat datang ke sekolah itu pasti karena kan ada banyak pelajaran yang saya favoritin juga. Wow.
pokoknya waduh kalau misalnya latihan waduh udah jam segini nih harus buru-buru nyampe sekolah udah mau pelajaran ini gitu kan. Kayak semangat banget sih masuk sekolah. Emang apa? Ada favorit pelajaran apa tuh? Saya paling favorit tuh pelajaran sejarah minat. Sejarah minat. Iya. Oke. Kenapa? Karena dari sejarah minat itu apa ya si gurunya Bumia itu ngajarinnya asik banget. Jadi kayak kalau misalnya ngajarin sejarah-sejarah tertentu tuh kayak di kitanya oh jadi paham banget gitu kan. No. Berarti boleh dikatakan guru favorit kamu Bumia. Ya betul. Oke. Wah, selamat ya Bumia ya. Ya, naikin ya Bu nilainya Bu. Waduh. Waduh. Bu jangan lupa nilainya Bu. Aman ya Bu. Oke. Nah, gimana kalau ini sendiri apa yang membuat kamu di sela-sela kesibukan latihan tetap semangat untuk datang ke sekolah? Kalau aku sih kebetulan di grade 11 ini sama grade 12 itu pilihan pelajarannya sesuai dengan yang aku mau kan. Jadi kayak tiada hari tanpa alasan untuk malas untuk ke sekolah sih. Terus kan sebenarnya di sini teman-temannya juga asik gitu. Maksudnya mereka datang dari latar belakang yang berbeda gitu. Jadi kita kalau mau bonding juga banyak pengetahuan yang kita belum tahu ternyata dari mereka gitu. Jadi saling sharing juga sih kalau sama teman-teman gitu. Pasti ada aja tiap hari hal-hal menarik gitu loh yang ada di sekolah. Oh gitu, berarti lebih ke arah teman, lebih ke arah bonding. Iya. Berarti kamu juga punya banyak teman deket ya di sini ya? Punya dong, pastinya. Harus punya kan, nyaman di sini kan? Iya. Sip. Nah, adakah pelajaran favorit kamu? Untuk favorit yang paling favorit banget top 3 nih ya. Waduh, top 3. Oke. Nama. Pertama tuh ada Jerman. Jerman. Yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi. Iya. Oke, ikutan Begitu. warga kan gitu ya. Jerman ya. Saya tahu dong. Oke. Bisnis, Jerman dan ekonomi. Iya. Nah, dari ketiga itu apakah ada kamu guru favorit? Yo, siapa guru favoritnya? Kalau guru favorit jelas-jelas dong, kan udah punya pelajaran favorit ya. Ya. Guru favoritnya ya sebut nama aja nih ya. Boleh nggak apa-apa? Boleh lah ya. Boleh, Miss. Jadi kalau misalnya aku guru bisnis sama guru ekonominya diajar oleh guru yang sama, yaitu Miss Tika. Hai Miss. Terus untuk guru Jermannya namanya kalau pas kelas Jerman kita panggil bu guru itu Frau. Oh iya. Jadi namanya Frau Tabita. Gitu. Wah, terima kasih karena membuat semangat murid-murid kita untuk tetap datang ke sekolah di sela-sela kesibukannya. Nah, selain kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sudah rutinitas kalian jalani setiap hari, apakah dari Nadine sendiri ada kegiatan lain di sekolah ini selain belajar mengajar? Kebetulan di kelas 11 ini aku ikut student council. Terus baru semester ini juga aku ikut audisi dan puji Tuhan lulus untuk drama musikal gitu. Ya paling itu aja sih kegiatannya selain balet sama belajar sekolah gitu. Belajar sekolah, balet, student council. Iya. 3. Oke. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalau di kegiatan selain sekolah di sekolah itu paling kan adanya ekskul sama pramuka kan, ekskul pramuka. Oh, ekskul pramuka itu ekskul ya. Pramuka. Oke. Berarti tetap semangat untuk ekskul juga ya, pramuka tetap ya. dong. Tetap ya. Oh iya, selain itu Nadine ada ikut apa? CCA juga? Kalau aku nggak ada ikut CCA. Oke. Karena jadwal balet aku sama jarak antara jadwal balet aku sama selesai sekolah itu waktunya sangat sedikit, jadi nggak sempat aja gitu. Oh gitu ya. Berarti sudah cukup padat waktunya ya. Iya. Oke. Nah, bagi kalian tadi kan udah seru banget nih ngobrol-ngobrol nih. Nah, saya mau ngingetin lagi nih bagi kalian yang mau ada pertanyaan ke Valen ataupun ke Nadine di bidang mereka yang tekuni atau beasiswa, langsung aja ketik pertanyaan di kolom chatroom. Kalau Zoom tuh sini berarti kolom chatroom lah bawah sini ya. Dengan format nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaannya. 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris School berupa saldo OVO. Nah, berarti lanjut ya. Oke, atau mau minum dulu? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut.
Oke, boleh saya katakan bahwa apakah kalian berdua ini adalah seorang atlet? Boleh saya katakan kalian berdua ini adalah seorang atlet? Boleh buat supaya lebih gampang ya. Iya, atlet aja ya. Ya boleh lah. Oke. Nah, dari Nadine sendiri cabang olahraganya apa ya? Aku sebenarnya kalau balet itu bukan termasuk olahraga sih, itu termasuk seni gitu. iya. Tapi kan Oke. karena menari jadi seakan-akan kayak itu bidang atlet gitu. Oke. Seni. Jadi saya bilangnya apa ya? Seni, kesenian gitu ya. Iya. Seni balet gitu ya. Nah, apakah menjadi seorang apa ya? Atlet ya ngomongnya? Balerina. Balerina aja ya. Oke, Iya. apakah menjadi seorang balerina itu merupakan cita-cita kamu? Kalau cita-cita jangka panjang sih enggak, tapi kalau misalnya cita-cita dari umur 3 tahun itu iya. Ya, itu cita-cita saya itu untuk menjadi seorang balerina, terus nari di depan panggung, habis itu kalau bisa berprestasi dan menginspirasi banyak orang ya why not gitu. Oke. Di 3 tahun. Iya, Iya. Oh, iya dari umur 3 tahun. dapat inspirasi dari mana itu? 3 tahun udah ngomong udah kesana gitu loh. Sebenarnya inspirasinya itu waktu itu lagi apa ya, umur 3 tahun sampai 5 tahun itu lagi suka nonton dan ada film namanya 12 Dancing Princess, itu film Barbie. Iya. Dan waktu itu kayaknya aku terobsesi banget sama film itu dan merasa wah kayaknya aku harus coba nih balet gitu. Oh. Gitu deh. Oke. Berarti dari tontonan kartun pun juga bisa menginspirasi kamu Iya ya. dong. Keren. Nah, sekarang dari Valen. Apakah cabang olahraga kamu apa? Cabang olahraga saya itu kan balap sepeda. Balap sepeda. Oke, balap sepeda. Apakah sama menjadi seorang atlet balap sepeda itu merupakan cita-cita kamu? Pastinya iya dong ya, karena itu udah saya cita-citain tuh dari awal masuk sepeda kan, dari waktu pertama kali masuk sepeda gitu kan. Diseriusin di sepeda, makanya pengen banget jadi atlet sepeda gitu sih. Oke, kapan tuh kamu mulai awal serius masuk sepeda? Dunia sepeda. Saya masuk awal serius itu sekitar tahun 2017-an kalau salah. Di situ saya mulai nyoba-nyoba ikut balapan sepeda, terus kayak nyoba-nyobain latihan tuh sebenarnya gimana sih latihan sepeda itu kan. Gitu sih, kayak gue nyoba aja waktu tahun itu. Oke, nah kan sebenarnya banyak sekali cabang olahraga ya. Ada bola, sepak bola, ada futsal, ada basket, ada climbing dan yang lainnya. Kenapa pilihnya sepeda? Kenapa saya pilih sepeda itu karena apa ya? Karena buat saya tuh di sepeda tuh kayak ngeklop aja gitu kan, kayak saya seneng aja gitu balapan sepeda gitu kan. Karena kalau balapan itu kan kayak kita harus beradu strategi juga buat mikirin gimana caranya supaya kita bisa finish paling depan gitu kan. Atau ngejar target sampai misalkan podium atau gimana gitu kan. Nah, makanya saya seneng aja sih balapan sepeda. Senang di situ ya. Ya, senangnya di situ. Oke. Kalau Nadine sendiri dari banyak sekali kesenian atau olahraga yang ada yang bisa ditekuni itu, kenapa pilihnya balet? Mungkin balet itu juga identik dengan lagu klasik. Jadi dari dulu dari kecil aku suka banget sama lagu klasik dan mungkin mamaku ngelihat waktu itu ketika aku dipasangin lagu klasik aku juga nari-nari gitu lah ya, kayak vibing gitu. Oh iya. Terus ya pas banget dengan aku waktu itu pengen ikut les balet, pengen jadi balerina. Ya gitu deh alasannya. Boleh tahu lagu klasiknya apa tuh? Lagu klasiknya Masih ingat itu ya? Masih ingat ya? Mozart kalau nggak Beethoven, pokoknya yang basic, lagu klasik yang basic gitulah. Iya. Mozart atau Beethoven yang saya ingat itu kayak Für Elise, terus apa ya? Ya itulah pokoknya lah. Winter Sonata. Itu mah judul film ya? Sonata ya? Bukan ya? Kayaknya ada judul film. Judul film ya? Iya. Waduh. Nah, pasti kan ada yang melatar belakangi ini kan dari umur 3 tahun tadi kan sudah mulai ada pengen balet karena menonton film. Nah, apakah ada sosok di belakang kamu yang juga sama yang mendukung kamu untuk oke deh aku sekarang jadi balerina? Oke, pasti
supporter terbesar aku dan supporter terberat aku itu keluarga aku, especially papaku dan mamaku. Aku bersyukur banget karena mereka dari aku kecil itu kalau aku punya suatu hobi baru yang mau dicoba, mereka tuh suportif gitu, terus mendukung. Nah, tapi kalau yang balet ini, aku waktu itu bilang ke mama sama papaku, Pa, aku pengen seriusin balet ini gitu. Kalau bisa aku pengen lomba gitu. Terus puji Tuhannya papaku dan mamaku itu percaya kalau aku bisa melakukan itu. Dan ya sebenarnya dukungan orang tua itu perlu sih dalam melakukan sesuatu ya. Oke. Wah, berarti terima kasih sama papa mama ya. Terima Iya. kasih papa mama Thank you Ma, thank you Pa. mempercayakan anaknya untuk tetap di dunia balerina, di dunia balet. Oke. Kalau misalnya selain papa mama orang tua, adakah tokoh balet, tokoh balerina yang menginspirasi kamu? Mungkin nama balerina ini kurang familiar ya, tapi namanya itu Marianela Nunes. Jadi dia tuh kalau nggak salah dia orang Argentina, dan dia udah dari sejak 14 tahun itu loh. Sejak umur 14 tahun udah profesional dancer as a ballerina, sampai sekarang umurnya kayaknya udah 40 tahun sih. Nah, yang aku suka dari Marianela Nunes itu cara dia menyampaikan emosi lewat tariannya gitu. Dengan dia menari, dia ingin menyampaikan apa sih pesan moral dari, kan biasanya kalau ballet tuh ada judulnya Swan Lake atau Cinderella, ya kan? Atau enggak Nutcracker kayak gitu. Ya, Marianela Nunes ini as a main dancer, dia tuh bisa menyampaikan emosi dari keseluruhan alur cerita itu gitu. Wih, Gitu deh. tahu ya berarti ya. Iya. Karena menginspirasi kamu ya. Oke. Nah, kalau ke Valen sendiri. Nah, Valen, adakah sosok yang mendorong kamu untuk kamu jadi seorang atlet aja tuh siapa? Oh, yang pastinya mendorong itu ya pasti orang tua dong, papa dan mama kan. Papa dan mama itu selalu nge-support banget kalau buat saya di sepeda gitu kan. Dari awal-awal itu aja kan juga dari awal-awal suka sepeda aja juga kan papa mama tuh kayak sebelum suka sepeda itu juga udah langsung ini kan maunya di apa gitu kan. Setelah lewat lomba-lomba misalkan lomba-lomba lari gitu, akhirnya saya mutusin kan buat milih di sepeda. Gitu sih. Oke, berarti tetap ya orang tua ya, tetap ya. Makasih sama papa mama. Makasih papa mama. Wah, kita sebagai orang tua bangga ya ketika ada anaknya yang memang diperbolehkan memilih bebas sesuai dengan keinginannya, dan itu didukung dengan sebaik-baiknya, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Maka kerja keras itu tidak akan tidak akan pernah sia-sia ya. Dari Betul banget. 3 tahun dan dari 2017. Jadi 2017 tuh kamu SMP ya? Itu baru kelas 5. Baru kelas 5 kalau 5 SD? Iya, 5 SD. 5 SD langsung bilang, "Pak, aku pengen sepeda," gitu. Iya. Wow, keren. Iya, oke. Ada nggak selain sosok orang tua, adakah tokoh balap sepeda yang kamu idolakan, yang menginspirasi kamu? Kalau tokoh yang menginspirasi itu saya ada namanya Mark Cavendish. Dia itu pembalap dari Inggris. Dia itu tipe ridernya adalah sprinter. Makanya dia kenapa saya kagum sama dia itu karena kalau misalkan buat eksekusi untuk di kilometer-kilometer terakhir tuh luar biasa banget gitu kan. Lewat gaya sprintnya gitu. Karena gaya sprintnya juga bener-bener perfect lah, bener-bener kayak efisien dan aerodinamis banget gitu. Saya senang sih. Oke, emang maksudnya gaya sprint tuh kayak gimana maksudnya? Gaya sprint itu jadi pas posisi kita di atas sepedanya kan. Mungkin kalau orang-orang yang sepeda mungkin taunya off saddle gitu kan. Jadi off saddle itu pas di off saddle tuh posisi badannya itu kalau misalkan banyakan sprinter kan kayak gayanya kayak kurang aerodinamis kan. Karena kan banyak faktornya, contohnya misalnya tinggi badan gitu kan faktor tinggi badan juga mempengaruhi. Pengaruh juga? Iya, pengaruh juga buat ke si aerodinamisnya. Kalau si Mark Cavendish ini kan tubuh badannya tuh proporsional lah, jadi nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek gitu kan, jadi pas banget gitu. Oke. Nah, kamu tahu nggak namanya Mark Simon Cavendish ya? Iya, Mark Simon Cavendish. Oke, dia itu kalau kita boleh saling sharing ya, itu
memulai karirnya dari usia 9 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang ya dia? Iya, sampai sekarang masih dia. Oke, kalau dunia balap sepeda tuh ada nggak sih usia pensiun gitu? Usia pensiunnya sih nggak ada, maksudnya nggak ada batasannya gitu Oh, ya. nggak ada batasannya. Selama mungkin si pembalapnya masih mampu untuk mengikuti, Kenapa enggak gitu kenapa ya? enggak gitu kan. Oke. Lanjutin aja terus. Kalau balet ada nggak usia pensiun gitu? Kalau aku kurang tahu the exact age untuk pensiunnya. Tapi kalau untuk professional dancer, apalagi kayak Marianela Nunes, dia umur 40 tahun aja masih nari balet gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya udah dewasa gitu, mereka menjadi guru balet sih. Oh Ya, gitu. gitu. Iya iya. Berarti kayak selama masih bisa untuk berprestasi sampai usia di atas 40 pun ya kenapa enggak gitu Iya, ya, masih betul. bisa ini ya. Oke. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ternyata oleh Nadine sama Valen sendiri siapakah yang idola mereka. Ternyata mereka sudah mengetahui idolanya masing-masing. Nah, adakah atlet Indonesia balet yang kamu tahu? Mungkin apa ya, atlet balet ini masih dalam satu akademi yang sama dengan aku. Itu namanya ada Rebecca Alexandria. Dia seumuran aku sebenarnya, kelahiran tahun 2006 gitu. Dia orang pertama, orang Indonesia pertama yang memenangi juara 1 di Youth America Grand Prix tahun 2018 gitu. Wow. Oke. Masih satu ini ya, satu Masih apa? satu Akademi. akademi ya. Akademi ya. Boleh tahu akademinya? Aku balet di Marlupi Dance Academy. Di mana itu lokasinya? Sebenarnya Marlupi Dance Academy ini ada banyak cabangnya. Cuma ya, ada di Jakarta, ada di Surabaya, terus ada di Tangerang juga. Oke. Cuma yang aku ikutin itu yang di Tangerang, yang di Citraraya lokasinya. Oh iya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Valen sendiri, apakah ada kamu tahu atlet Indonesia yang balap sepeda itu? Pasti ada. Yang saya paling tahu itu namanya Aiman Cahyadi. Tuh siapa tuh? Dia itu sekarang lagi main di timnya Trengganu kalau salah. Gitu. Saya tahu dia itu karena lewat Instagram kan. Waktu pas pertama kali suka sepeda kan pasti kan kayak demen juga di Instagram gitu kan. Pas ngeliat di Instagram, oh iya ini ternyata atlet Indonesia balap sepeda gitu kan. Gitu. Itu usia berapa ya? Kamu tahu nggak? Kira-kira nggak? Sekarang itu saya kurang tahu ya usia tepatnya, mungkin sekitar masih 30-an kalau Oh, 30-an ya. 35 mungkin kayak. Oh ya, tetap berproduktif ya. Iya, bro. Nah, dari sekian banyak kejuaraan lomba yang kalian pernah ikuti, ingat nggak kejuaraan apa aja yang pernah kamu ikuti, Valen? Kejuaraan yang pernah saya ikutin yang paling mengena gitu ya atau Iya. yang paling mengena itu waktu pas di velodrome Velodrome. Iya, velodrome waktu Ultra Dini Race seri 40 kalau salah. Itu tuh pertama kalinya saya ikut lomba di velodrome kan, dan Pertama kalinya. Kelas 5 SD itu? Iya, kelas bukan kelas 6 SD kalau Oh, nggak 6 salah. SD. Iya, udah Oke, mulai oke, 6 oke. SD Gimana? setahun setelahnya kan. Di situ kayak bener-bener baru pertama kali banget gitu nyobain itu, dan biasanya kan kalau misalnya mau balapan tuh kita selalu kayak coba test track segala macem. Nah, Amin satunya ini hujan, jadi kan wah bener-bener balapan tuh bener-bener kayak dalam kondisi yang kayak baru banget gitu kan. Nah, akhirnya di situ juga kenapa paling ngena itu karena di situ juga pertama kali juga saya bisa juara. Oh, langsung juara? Iya, langsung juara di situ. Wih, keren ya. Iya, pertama kalinya juara sama pertama kalinya ngerasain podium sepeda gimana sih? Oh, tapi langsung wah adrenalin langsung, saya juara nih, menang nih, pengen lagi Iya, gitu pasti ya. gitu kan. Oh, keren. Berarti itu ngena banget sampai sekarang ya, nggak mungkin terlupakan Nggak ya. mungkin terlupakan. Nah, oke. Nah, perlu peserta podcast ketahui bahwa 3 prestasi terakhir Valentino ini dalam 2022 ini adalah juara 3 individual time trial men youth Purworejo Race Championship 2002 dan juga mengikuti juara 3 track race Arhanud Velodrome men youth dan juara 3 individual time trial Purworejo Race Championship kategori men youth 2022.
Berarti kalau kamu ke Purworejo tuh naik sepeda dari sini ke Purworejo gitu? Oh enggak. Oh gimana? Kira itu kan sekalian latihan gitu. Waduh, capek Pak. Yang ada nggak balapan. Oh, nggak balapan, Yang ada ya? santai-santai di sana. Iya kayak Purworejo semua. Kalau velodrome kan deket kan, sini Iya. kan Jakarta Timur ya. Oh enggak, kalau Rawamangun ya. velodrome yang ini itu di Cimahi itu. Oh Cimahi. Iya, dekat sama Bandung. Velodrome Munaib Saleh. Oh gitu. Itu sama itu yang saya terakhir juara itu Hmm? sama yang pertama kali saya menang tempatnya sama. Oh gitu. Ini tahun 2023 udah ada rencana untuk ikut lomba lagi apa gimana? Rencana buat ikut lomba palingan saya ngejarnya di sekitar Mei gitu kan di Semarang di Bubudares. Oh. Iya. Semarang. Oke. Tanggal berapa? Saya mungkin bisa ke sana. Tanggal Iya. 20 Sana ya. Iya. tanggal 21 Mei. 21 Mei. Iya. Ya, saya nggak di Semarang. Ya. Ya. Sayang sekali. Nah, gimana nih kalau Nadine sendiri, prestasi apa yang pernah kamu capai dan ada nggak sih yang ngena di hati kamu? Oke, mungkin salah satu prestasi yang bener-bener ngena banget di aku itu waktu aku ke Hong Kong. Nama lombanya itu Hong Kong Dance Challenge Cup 2019 kalau nggak salah. Itu aku dapat silver medal dan itu pertama kalinya aku menang narinya solo. Jadi dulu itu aku nari selalu grup. Oke. Nah, pas lomba itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah 2019 itu pertama kalinya aku lomba solo di luar negeri. Terus dan puji Tuhannya menang gitu ya. Itu yang paling mengena sih dan membekas banget di hati gitu. Keren. Oh, jadi balet itu ada solo dan ada grup gitu ya? Iya, balet ada solo, ada grup, ada duo, ada trio gitu. Sebenarnya banyak sih kategori untuk lombanya gitu. Oh gitu. Paling banyak tuh berapa kalau misalnya satu grup itu? Tergantung dengan requirement dari si panitia lombanya sih. Oh, gitu. Tapi biasanya kalau grup kalau akademi aku itu kalau lomba grup itu sekitar 10 atau 11 orang gitu. Oh iya? Iya. Oh. Jadi kalau kamu kan solo kan, nggak mungkin kan gandengan sepeda itu Nggak kan mungkin. kayak di mana gitu kan? Nggak mungkin. Oke, nah di Hong Kong itu kamu solo berarti mental kamu teruji banget dong ya, diliatin sama juri penonton gitu ya? Iya sih, apalagi sebelum ini aku sempat lomba solo, tapi waktu itu kayaknya belum rezeki ya. Oh iya. Gitu. Jadi pas lomba ini tuh agak deg-degan gitu, aduh gimana ya gitu. Apalagi di luar negeri lagi kan? Iya. mm-mm. Iya. Kalau dari kamu sendiri lebih challengingnya solo atau grup sebenarnya? Sebenarnya masing-masing itu ada kesulitannya ya. Oke. Tapi kalau yang solo itu kan seakan-akan semua mata tertuju pada kamu di panggung gitu loh. Jadi kayak kamu melakukan kesalahan minor aja pasti itu kelihatan banget gitu loh. Kamu yang sendiri di panggung. Tapi kalau di grup ya bukannya gimana ya, maksudnya walaupun kita grup bukan berarti kita tidak memberikan yang terbaik, tapi deg-degannya nggak seberapa sih yang solo gitu. Kayak deg-degannya terbagi gitu ya. Iya, Kalau ada betul. 10 orang, ya udah 10 jadi satu deg-degannya gitu ya. Kalau Iya. sendiri kan, sendirian di panggung. Kalau yang saya bayangin saya tuh kalau ballet tuh di panggung, diliatin orang, terus ada lampu sorot dari atas tek gitu. Nah, iya, Emang itu. gitu? Lampu sorotnya tuh ke kita banget gitu loh. Jadi Iya. ya gitu deh. Iya, ngerasain sih ya. Ya, kalau kamu sendiri juga, kalau misalnya solo tuh gimana? Rasanya apa sih? Saya kan bukan atlet nih. Iya. Coba dan Permisa mungkin pengen tahu deg-degannya tuh gimana sih kalau lomba gitu? Kalau lomba tuh deg-degannya paling itu tuh biasanya dari musuh kan. Kalau misalnya ngeliat, musuhnya begini, musuhnya begini, gimana ya bisa dapet gak ya? Nah kalau sampai balapannya pun kadang masih deg-degan kan, kayak kan balapan itu kan kadang macam-macam tuh, biasanya kan kayak misalnya kalau yang kriterium gitu kan, kriterium itu kan dia per lap gitu kan. Sampai balapannya sampai mau last lapnya juga masih deg-degan kan. Waduh, ini bisa dapet gak ya gitu kan. Dapet, karena kan buat eksekusi di terakhirnya itu kan emang perlu posisi yang bagus, dan kadang kita kayak susah juga buat dapetinnya kan. Jadi makanya
kayak selalu deg-degan terus gitu kan. Oh gitu. Iya biasanya begitu sih. Terus kalau sebelum lomba ya cuman dari musik doang sih biasanya. Paling kan karena biasa kalau kemarin-kemarin tuh karena ini aja, misalkan karena udah baru gabung tim atau gimana kan, kayak baru kayak deg-degan, baru masuk nih gitu kan, baru masuk tim, wah apa harus unjuk gigi dong ya gitu kan. Gitu sih. Oh kalian ikut tim juga? Ada tim atau klub gitu? Ada saya timnya masih di Bandung. Oh jauh. Jauh. Jujur kaget ya. Jujur kaget ternyata di Bandung. Terus latihannya gimana? Kalau latihannya saya di sini, jadi dari sana itu cuman kayak ngasih program latihan gitu-gitu doang sih, kayak kontrol gitu kan. Biasanya sih gitu pelatihnya. Oke. Sana ngontrol gitu ya. Iya, Berarti di sini kamu nggak ada pelatih ya? Oh di sini yang nggak ada pelatih, yang melatih cuma bapak saya doang. Oh bapak kamu udah Iya, pelatih. Wih, yang melatih. keren. Oh iya, tadi si Nadine ini 3 lomba terakhir ini adalah solo ballet umur 13 tahun mendapatkan silver medal. Yang tadi ya, Hong Kong Dance Challenge Cup itu ya. Iya. Oh, dan yang ini 16 tahun silver medal di Youth Arts Festival. Dan yang terakhir adalah Open Age Ballet Group Get the Beat Bangkok 2018 mendapatkan gold medal. Oh, itu yang terakhir ya 2018 ya. Iya. Ya itu yang lomba grup sih. Kedepannya apakah ada rencana ingin ikut lomba apa lagi nih kedepannya nih? Kalau untuk tahun ini pasti ada, tapi waktunya itu belum ditentukan gitu loh. Masih milih-milih mana nih yang mau diikutin. Soalnya kan kita juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan sekolah kan. Misalnya kayak kalau ada exam atau ada acara apa gitu. Ya gitu. Nah, ngomongin tentang sekolah, kan kalian juga ada sibuk, kayak tadi ya saya bilang ya, Nadine bilang sendiri ada student council, pelajar dan harus nari, balet. Iya. Nah kalau misalnya sehari tuh porsi latihan kamu tuh berapa lama dong? Jadi aku tuh sebenarnya disarankannya ya, maksudnya ya kalau melakukan balet terus kayak di sekolahnya juga nggak ada exam, itu aku latihan tiap hari. Nah itu bisa mulainya bisa jam 4:30 atau jam 5 sampai 8:30 atau jam 9. Kalau misalnya kita ada tarian solo itu ya waktunya pasti yang dibutuhkan lebih lama lagi dong. Tapi kan kayak kalau tiap hari itu, kalau di balet itu namanya ada memory muscle gitu. Jadi harus dilatih setiap hari gitu loh supaya terbiasa badannya gitu. Oke. Kalau kalian sendiri latihan gimana tuh? Tadi kan jam pagi tuh. Iya. Nah, terus sore latihan lagi. Biasa sore enggak. Biasa sore kalau enggak. sore itu biasa saya misalkan ngisi-ngisi kayak workout segala macam buat ngelatih core segala macam gitu sih. Kalau buat durasinya tergantung. Kadang kan ada program yang misalkan program endurance itu yang daya tahan makan waktu minimal 3-5 jam kan. Nah, makanya itu deh sih. Oke. Makanya kadang kalau misalkan itu kan juga sampai izin sehari ya. Jangan Pak. Terus gimana kamu bagi waktu antara latihan, belajar, sekolah gitu? Gimana tuh cara bagi waktunya tuh? Jujur itu saya juga sulit sih. Oh, sulit juga. Oke, nah gimana caranya nih? Mungkin bisa kasih tahu ke peserta podcast. Biasanya tuh palingan kalau misalkan saya latihannya pagi gitu ataupun misalkan contoh di program-program yang latihan cuma 1-2 jam, biasanya kan pagi saya masuk sekolah terus pulang gitu. Atur belajarnya itu palingan misalkan kan pulang jam 3, nyampe rumah mungkin sekitar jam 4-an. Jam 4-an begitu mungkin saya biasanya kayak workout terus kayak buat melatih kekuatan otot juga gitu. Nah, mungkin setelah dari itu mungkin workout palingan sekitar 1-2 jam. Oke. Nah, dari situ istirahat. Biasanya jam 7 jam 8 itu biasanya belajar, kerjain tugas atau enggak belajar apa gitu kan. Gitu sih. Oke. Tuh pernah nggak tuh lagi belajar terus ketiduran gitu? Oh, kadang kalau gitu sih kadang. Dan saya juga. Oh capek lagi belajar tiba-tiba kok gelap gitu, sekitar ada apa ini gitu. Bangun-bangun kok pagi gitu. Itu kok pagi gitu. Oke, kalau Nadine gimana tuh? Kesibukannya terus gimana membagi waktunya tuh? Kalau aku mungkin pola aku agak berbeda ya sama anak-anak yang lainnya. Tapi kalau intinya kalau misalnya sekolah lagi nggak ada exam atau lagi nggak ada daily test, pasti aku put effort di balet. Aku latihan gitu. Terus kalau misalnya ada exam nih, kayak minggu ini exam week ya kan. Aku tuh biasanya bilang ke gurunya untuk
Miss aku hari ini nggak latihan dulu ya gitu karena aku ada exam gitu. Sebenarnya mirip kayak Valen, aku juga struggling untuk membagi waktu gitu kan. Kadang kita udah capek banget tapi harus belajar, ada materi yang harus dikejar gitu. Tapi untuk mencapai itu semua maksudnya biar balet jalan, biar sekolah jalan, itu mentalitas ya udah jalanin aja dulu gitu. Ya, kayak gitu. Biasanya ujung-ujungnya bagus sih nilainya gitu. Wih, keren ya. Kamu ujung-ujung juga bagus kan nilainya kan? Bagus lah ya, Bagus lah ya. Iya bagus lah ya. Nah, tadi kan kalian mendapatkan support dari orang tua. Nah, gimana kalau dari teman-teman sendiri? Apakah tanggapannya gimana nih? Kalau teman-teman aku yang ada di Stella Maris itu pas pertama kali mereka tahu kalau aku itu balerina, mereka kaget karena aku nggak pernah bawa hobiku ke sekolah gitu loh. Terus pernah suatu waktu salah satu dari mereka minta ceritain dong ini gimana gitu. Ya udah dong aku ceritain, terus mereka puji Tuhan mereka terinspirasi, jadi mereka bersemangat untuk melakukan olahraga yang mereka sukai atau bidang yang mereka tekuni gitu. Dia makin semangat dan itu membuat aku bahagia banget gitu ya, karena bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi semua orang gitu. Ya intinya temennya support sih. Support ya. Sudah bisa menginspirasi. Gimana kalau teman-temannya kalian sendiri? Tahu. Kalau teman-teman saya sendiri palingan ya mereka support juga sih. Kayak kalau misalkan kadang kan namanya semangat kadang bisa jatuh juga kadang. Mereka selalu kayak nyemangatin, terutama teman-teman sendiri ya, teman-teman dekat sendiri. Kayak apa namanya? Ayo dong semangat lagi, kan lu kan pengen juara. Ini gitu sih banyak kan. Oh gitu. Lah, sebentar saya pinjam sebentar ya. Nah, suara kamu kurang masuk. Oh iya, baru masuk ya. Oke, nah tidak lupa kami ingatkan juga bagi peserta podcast yang ingin bertanya terkait dengan Valen atau dengan Nadine bisa mengetik di kolom chat dengan nama, domisili, lalu nomornya dan pertanyaannya apa. Dan kami akan memberikan giveaway yang menarik dari Stella Maris School, yaitu berupa saldo OVO. Nah sekarang nih, saya kan udah banyak-banyak tanya ke kalian ya. Sekarang kita mau main game nih. Oke. Nah, Valen dan Nadine diminta untuk menjelaskan ataupun menebak nama atlet atau olahraga yang udah disiapkan oleh tim. Yuk, let's go. Nah, saya juga nggak tahu nih. Nadine, boleh jelaskan nggak gerakan apa ini di dunia balet? Oke, jadi aku jelasinnya dari yang tengah aja dulu kali Oke. ya. Jadi yang tengah itu namanya classical pose. Biasanya balerina itu melakukan gerakan itu sebelum memulai tarian atau kayak kalau lagi di panggung misalnya awarding ya mereka berdirinya kayak gitu. Gitu. Itu namanya classical pose. Terus kalau yang di kanan sama yang kiri itu kan beda tangan ya. Sebenarnya di balet itu kayak ada 6 gerakan tangan sama 6 gerakan kaki kalau nggak salah. Ada first, second, third, fourth sama fifth. Kaki juga kayak gitu, ada first, second, third, fourth sama fifth. Oke, terus kalau yang sebelah kiri, yang paling kiri itu yang dua-duanya tangannya diangkat, itu namanya fifth position. Terus kalau misalnya yang sebelah kanan ini namanya tuh kalau nggak salah fourth position. Gitu. Kalau nggak salah ya yang sebelah kanan. Enggak, saya tuh sedang mencerna gitu loh. Pelajaran dia ingat, ini juga ingat gitu. Jadi memorinya bagus gitu aja. Iya dong. Oke. Lanjutnya. Nah, Valen, kenapa nih menundukkan kepala seperti di foto? Apakah mereka sopan semua nunduk gitu? Apa gimana? Boleh jelaskan nggak ya? Kalau ini tuh kenapa mereka menundukin tuh supaya tujuan utamanya adalah untuk aerodinamisnya kan, supaya menghindari angin dari langsung. Kalau dengan kita aerodinamis itu kan bisa membantu kita supaya lebih kencang lagi gitu kan. Gitu sih. Makanya mereka pada nundukin badan gitu kan. Nah, begitupun juga kalau kayak tadi saya bilang kalau misalnya sprint kan, kalau mereka sprint juga sampai nunduk-nunduk itu. Kalau enggak tuh kayak yang paling atas tuh. Nah, posisi sprint tuh hampir kurang lebih mirip kayak gitu. Itu gitu. yang paling depan itu. Oh enggak, yang paling atas tuh sampingnya yang kuning. Oh, sampai gini ya. Iya, malah kadang kalau ada yang sampai
bener-bener tuh apa Bener-bener dekat ke stangnya gitu kan. Oh. Iya iya iya. Itu pegel nggak sih kayak gitu? Pegel pasti ya. Oh. Itu mulai sprint itu lap terakhir atau udah mau deket-deket kira-kira berapa ratus meter gitu baru Gitu. Biasanya itu pas mau deket-deket sprint, mau deket-deket finish kan. Karena kan oh. namanya berlomba-lomba buat jadi yang itu kan. Hmm. Nah, apa caranya begitu sih sprintnya gitu. Oh. Oke. Keren. Berarti kalau misalnya kita gini ya kena angin gitu Iya, ya. kena angin terus ya. Jadi semua yang non akademis baik itu balerina maupun ke balap sudah juga ada teknik-tekniknya ya. Ya, pasti ada. Iya. Oke. Di next. Oh iya, ini tebak atlet nih. Nah, siapakah dia? Ini aku tahu. Ini yang aku bilang tadi. Namanya Rebecca Alexandria. Oh, itu. Iya. Oke. Nah, Kan, bener? betul sekali. Keindahan tarian Rebecca ini pun mendapat pengakuan dunia. Sederetan medali yang ia raih menjadi bukti. Prestasi Rebecca berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, setelah ini akan ada juga foto-foto dari atlet. Silahkan ketika kalian tahu, angkat tangannya. Oke? Oke. Oke. Next. Oh, siapa nih? Wah, ini itu Ayo. waduh. Saya kurang kenal soalnya kan atlet MTB kan. Apa? Atlet MTB mountain bike. Oh, jadi kan emang beda-beda. beda-beda, Pak. Beda, Kalau beda. misalkan kalau saya kan biasa nekuninya di road, di jalan raya. Kalau misalkan contoh seperti ini itu di MTB mountain bike ya kan? Oh, mountain bike, road, BMX juga termasuk. Iya BMX termasuk. Iya BMX termasuk, terus ada downhill, ada enduro, lain-lain Oh, banyak ya? Banyak. Ada Ininya ya, siapa ya? Kalau ballet juga banyak itunya nggak kayak sepeda gitu? Kalau balet enggak sih. Sebenarnya kalau misalnya balet ya balet. Cuma belakangan ini balet itu apa ya, seorang dancer itu kalau misalnya udah bisa balet, alangkah lebih baiknya bisa namanya jazz, bisa nari jazz atau enggak contemporary. Nah itu supaya lebih terampil aja sih, bisa hip hop juga itu gitu sih. Asik. Asik. Ya, oke. Jadi nggak ada yang tahu siapa ini? Belum tahu? Pas. saya nggak tahu. Oke. Pas. Saya tahu namanya adalah Zainal Fanani, atlet nasional Zainal Fanani asal Lumajang, Jawa Timur. Pada SEA Games Vietnam meraih medali emas dan perak. Pencapaian yang sungguh tidak mudah. Ya, selain harus bersaing dengan tuan rumah, cuaca juga menjadi kendala yang harus dihadapi. Terutama lintasan licin karena hujan. Oh ya, karena itu yang mountain bike ya, Iya, yang mountain mountain bike. gunung gitu ya. Gunung. Waduh. Beda Keren. pisang gitu kan jatuhnya. Apa ada pisang juga. Lanjut. Nah, siapa nih? Angkat tangan yang tahu. Oke. Silakan. Nah, ini Siapa saya ini? pasti tahu banget Valentino Rossi. Valentino Rossi. Tadi aku baru mau jawab sih, cuma agak nge-lag dulu. Oke, coba di siapa sih Valentino Rossi, kan kamu tahu? Dia merupakan salah satu pembalap sepeda motor tersukses dengan 7 gelar juara dunia di kelas puncak 500cc MotoGP dan 2 gelar kelas 250cc dan 125cc. Wih. Wah, ini apa inspirasi bahwa saya namain saya nih, Pak. Oh gitu. Iya, bener, Pak. Sekarang udah pensiun ya? Sekarang udah pensiun. Udah pensiun ya. Sekarang mainnya di mobil salah. Oh ya? Iya, di mobil, Pak. Oh gitu. Udah tahu saya. Setelah pensiun dari MotoGP dia ke mobil sekarang. Oke. Yang tagline-nya udah disebut. Oke, lanjut. Nah, siapa tahu? Ini Angkat Jonathan tangan. Christie nggak sih? Oh, langsung aku. dijawab. Oke. Betul. Oke, silakan. Siapa sih Jonathan Christie itu? Oke, Jonathan Christie adalah pemain bulu tangkis tunggal putra asal Indonesia. Dia berasal dari PB Tangkas Peks, Jakarta. Ia memulai terkenal setelah memenangkan pesta olahraga Asia di tahun 2018. Iya, Jonathan Christie. Tahu kan di mana-mana ada ya. Iya. Oke, next. Nah, Tetot, ya. Yang pasti basket, ya. Iya, Gak basket. mungkin nggak boleh nyontek di sini. Iya. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Cluenya itu main di Lakers. Kobe Bryant? Bukan. Kurang tepat. Oke, langsung. Siapakah dia? Nah, LeBron Raymond James, seorang pemain basket profesional asal Amerika, bermain untuk LA Lakers dari National Basket Association atau NBA. Lanjut. Nah,
Tuh, yang saya tahu itu BTR, ada logonya. BTR itu apa? Gak masuk di sini. Gak ada. Pemain e-sport. Oh. E-sport. PUBG. Oh iya? Saya nggak- Oh iya. Oh. Oke, siapakah dia? Made Bagus Prabaswara adalah seorang pro player PUBG Mobile kelahiran Bali 31 Mei 2003. Bersama dengan saudara kembarnya, bernama Made Bagus Pramudita atau Zusi. Keduanya aktif di professional scene PUBG Mobile Indonesia. Wah, berarti banyak ya cara-cara kita untuk berprestasi di bidang non-akademik ya. Basket, e-sport pun saya juga udah mulai ditonjolkan ya. Iya. Nah, oke, lanjut. Oh, sudah. Nah, akhirnya kita masuk ke sesi Q&A. Dan saya ingatkan lagi bahwa akan ada giveaway menarik dari Stella Maris School berupa saldo OVO. Nama pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Elsa dari Tangerang Selatan. Nah, ini bagaimana sistem penilaian untuk beasiswa dan apakah kalau tidak diterima dikonfirmasi gagal di mana dan waktu kalian masuk nih, apakah ada tes akademik atau di interview? Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin Valen aja kali ya. iya, Valen Valen. dulu. Kalian dulu, oke. Waktu itu saya masuk dapat beasiswa itu nggak ada sama tes sama sekali sih. Oh, nggak ada tes. Jadi langsung masuk aja. Langsung masuk ya. Iya. Ada interview nggak? Tanya-tanya gitu? Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Iya. Karena mungkin dari SMP juga kali ya. Oh iya, berarti sudah tahu prestasi kamu ya. Iya. Nah, kalau gitu cocoknya untuk Nadine. Gimana Nadine? Waktu itu ada gimana kamu masuk sini? Kalau aku pertama kali itu apply beasiswanya dulu. Aku kirim salah satu lomba sertifikat balet itu. Terus aku kirim rapot aku juga kan, Oke. rapot dari sekolah nasional. Oke. Habis itu beberapa hari kemudian aku diajak mamaku untuk kesini ke Stella Maris Gading Serpong. Terus ternyata aku ketemu sama prinsipal dari secondary Stella Maris. Yeah. Terus itu bukan kayak interview sih, mirip kayak sesi tanya jawab aja. Oke. Terus habis itu aku malah nanya tentang ini sistem pembelajarannya gimana sih, soalnya International Baccalaureate ini atau IB kan baru ya buat aku, dan apalagi aku ini belum pernah sama sekali kena expose ke sekolah internasional sih gitu. Oke. Nah, untuk nilainya gimana untuk kalian selama menjadi atlet ini? Apakah ada kesulitan atau selama mau ikut pembelajaran gimana? Nilainya gimana? Sistem nilainya gimana? Sistem penilaiannya sih, waduh kalau nama sistemnya saya kurang tahu ya. Cuman Oke. Ya selama ini ya kayak seperti biasa aja sih ya buat pembelajarannya, penilaian dan segala macem. Oke. Gitu sih, Pak. Berarti tidak perlu takut dengan sistem penilaiannya. Yang penting begini ya, selama kita bisa berprestasi dan bisa untuk yang namanya bisa berjuang untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah dan untuk Indonesia, kenapa enggak? Jadi nanti pasti akan ada bisa tanya-tanya juga, menghubungi ke Stella Maris School ya untuk mengetahui lebih lanjutnya. Oke, lanjut kedua dari Feni Tangsel. Nah, ini ada yang tanya nih, anak saya beberapa kali ikut kompetisi Rubik. Apakah Rubik bisa dikategorikan sebagai siswa berprestasi di bidang non-akademik? Mungkin bisa ya. Mungkin harusnya dicoba Kalau sih. Ya. catur bisa, harusnya Rubik bisa nggak sih? Oke. Berarti jawabannya adalah silahkan menghubungi saja Ya. ke Stella Maris School. Di situ kita mungkin Ibu Feni bisa bertanya banyak mengenai hal tersebut. Karena apapun yang bisa dikomunikasikan, bisa dijelaskan secara baik-baik, akan mendapatkan jawaban yang lebih cerah lagi ya. Ya, oke. Nanti bisa langsung ke nomor, silahkan di ini catat ya. 0878 7278 5231. Mungkin nanti teman-teman dari Markom bisa membantu ngetik di chat box-nya gitu ya.
Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan untuk siswa-siswi hebat berdua. Cie. Nah, dari mana? Ini mungkin perlu diulang lagi ya. Dari mana mendapat informasi jika Stella Maris bisa memberikan beasiswa atlet atau non-akademik? Nah, dari mana dapat informasinya? Kok kamu tahu kalau Stella Maris itu dapat beasiswa atlet non-akademik gitu? Kalau aku sama mamaku tuh tahu dari advertisement yang ada di social media, especially in Instagram. Habis itu kalau misalnya di Gading Serpong ini kan ada beberapa advertisement Stella Maris kan. Iya. Di situ ada kayak keterangan kalau prestasi non akademik mau ikut beasiswa tuh bisa gitu. Itu sih taunya dari advertisement rata-rata. Advertisement, oke. Iya. Wah, iklannya. Terima kasih iklan. Lanjut. Oh, iklan ya, iklan loh. Aman, masih aman. Gimana? Kalau kamu jadi gimana? Kalau saya itu dapat ketahuan dapat beasiswa itu saya lupa ya dari orang itunya ya, orang si penerimaan muridnya itu kalau salah. Oh, admissionnya. Ya, admissionnya. Waktu itu dikasih tahu kalau misalkan saya dapat beasiswa kan. Oke. Soal apa? Mungkin karena orang lama juga kali makanya dikasih tahu dari situ ya. Ya. Oke, berarti bisa juga peserta podcast ketika yang mendapatkan informasi baik dengan beasiswanya atau kayak gimana sih sekolah Stella Maris itu bisa aja di Instagram atau di website itu juga bisa. Dan biar lebih mengenal lagi, datang langsung aja ke sekolahnya, nanti akan dijelaskan dari bagian admisi. Bingung tanya apa-apa kok bisa nggak ya? Kira-kira gimana sekolahnya ya? Gimana sistem penilaiannya ya? Bisa langsung datang aja ke Stella Maris School, baik yang di Gading Serpong ataupun di BSD ataupun di tempat yang lainnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari KJ dari Tangerang juga nih. Nah, bisa ditunjukkan salah satu sarana prasarana untuk membantu teman-teman ini di dunia atlet, mungkin dari baju, dari sepatunya gitu. Dari Valen dulu deh. Oh, dari bajunya itu nih sepertinya ada dicontoh di belakang ya. Oh, ini. Duh, saya nutupin nggak nih? Ambil. Nutupin nggak nih? Nggak ya? Ini gimana? Coba dijelaskan ke hadapan kamera coba. Untuk bajunya ini saya dapat dari Komen Studios. Ini buat kategori untuk bajunya itu kategorinya skin suit. Nah, skin suit itu bedanya sama jersey yang lain itu, kalau skin suit itu, kalau jersey biasa itu kan ada terpisah antara si celananya atau bibs sepedanya, bibsnya sama jerseynya kan terpisah. Kalau misalkan skin suit ini jadi langsung antara baju sama si celananya gitu. Oh gitu. Dan saya baru tahu di bawah itu ada bantal gitu ya, Iya, diempuk ya. Di bawahnya tuh ada paddingnya supaya kalau misalkan kita lagi goes gitu kan tetap enak. Oke. Nah, kalau Nadine gimana nih? Ada nggak prasarana yang kamu bawa ke sini untuk ngasih tahu apa sih gitu? Oke, prasarana yang aku bawa itu salah satunya point shoes. Mungkin balerina identik dengan point shoes-nya itu. Tapi selain point shoes itu ada yang namanya roknya, namanya tutu, terus ada bajunya namanya leotard. Tapi untuk sekarang mungkin kita bahas ke point shoes dulu ya. Seperti yang kayaknya orang-orang ketahui, ini point shoes emang terbuat dari kayu. Terus kita berdiri itu nggak langsung aja gitu, maksudnya nggak masukin. Di sini ada sebenarnya namanya toe pad. Jadi kita masukkan jari kaki kita ke sini, baru nanti masukin ke point shoes-nya kayak gitu. Terus biasanya kalau misalnya kita lagi blister itu kayak keadaan dimana kulit kita karena kegesek banyak, habis itu kayak lecet gitu, terus kulitnya kekelupas, itu bisa pakai plaster atau enggak ada namanya cubic gel gitu. Oke, wah. Menjawab pertanyaannya, ternyata berdiri mereka tuh ada kayunya di ujungnya itu. Dan memang harus bisa begini gitu ya. Iya, keren. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta podcast. Dan udah nggak kerasa ya, udah 1 jam berlalu. Kita ngobrol, tiba-tiba sudah lewat 1 jam ya. Nah, terima kasih ya untuk Valen dengan Nadine yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Banyak banget yang udah kita bahas hari ini bersama. Tapi mohon maaf kalau saya masih banyak pertanyaan sih. Mungkin kita bisa di luar ini yang bisa mungkin dari
peserta podcast yang ingin tanya tapi masih belum sempat ngetik di chatbox atau yang lainnya. Nah, bagi peserta podcast, Bapak, Ibu, teman-teman yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor mana? Di 0878 7278 5231. Formatnya apa, Nadine? Nama / usia anak / pertanyaan. Oke, nah thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Mungkin ada 1-2 kata yang mau disampaikan dari kalian berdua, silahkan. Siapa dulu Mungkin ini? Valen dulu kali Valen ya. dulu ya. Oke, silakan. Valen. Pasti yang pertama, kalau misalnya berprestasi, kenapa nggak masuk Stella Maris aja? Kan udah enak kan, dapat beasiswa segala macem. Yuk gabung yuk di Stella Maris. Keren. Nadine gimana, Nadine? Oke, kalau untuk aku sama sih kayak Valen, kalau misalnya udah berprestasi kenapa nggak salurkan kemampuan kita ini untuk sesuatu yang lebih baik. Terus mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sedang merasa jenuh untuk persiapan lomba atau untuk menekuni bidang yang mereka mau tekuni, percayalah semua itu hasil itu berpengaruh pada prosesnya juga. Jadi apabila kamu menaruh 100% effort dalam setiap latihannya, itu hasil gak akan membohongi sih. Keren. Gitu deh. Oke, kalau dari saya masalah Stella Maris karena guru BK-nya baik. Ya. Oke, nah akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta nih, yaitu pengumuman pemenang giveaway. Berprestasi non-akademik bisa dapat beasiswa dari Stella Maris School pada hari ini. Nah, pemenangnya adalah selamat kepada Feni, Elsa, dan Kristiana. Selamat. Selamat untuk pemenang, dan pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School. Nah, nantikan juga podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host yang kece. Nah, jangan sampai ketinggalan dan daftar ya, karena gratis. Nah, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Benito. Saya Nadine. Saya Valen. Ya, pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Halo everyone, aku Fania Mira dan biasanya di sini dipanggil Miss Mira, dan aku mengajar di kelas K2. Oke, menurut aku guru itu adalah seseorang yang sangat penting buat kehidupan anak-anak ya. Selain mengajar, pastinya guru juga membentuk karakter seorang anak. Dan pastinya selain di rumah, di sekolah juga pasti diajarkan supaya mempunyai karakter yang bagus. Kalau di Stella Maris sendiri itu, anak-anaknya pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Setiap anak pasti memiliki hal tersebut. Lalu kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan anak-anak. Dan setiap anak-anak itu unik, jadinya kita sebagai guru, sebagai pendamping harus mengikuti keunikan anak-anak tersebut. Oke, kalau di kelas K itu sendiri itu anak-anaknya kan ngomongnya juga sudah lancar dan mereka itu suka sekali bercerita. Jadi waktu circle time itu kadang aku juga memberi waktu buat mereka untuk cerita ke teman-teman, ke aku juga. Pengalaman mereka tentang kejadian tentang selama liburan kemarin atau waktu weekend seperti itu. Yang pasti itu Stella Maris Karawaci merupakan sekolah rooftop school satu-satunya di Kota Tangerang, dan
sekolah kami memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang sangat bagus. Kami Stella Maris Karawaci mengajak parents sekalian untuk bergabung mendaftarkan anak-anaknya di sini karena pendidik di Stella Maris Karawaci juga sudah berpengalaman sehingga tidak perlu khawatir untuk menyekolahkan anaknya di sini. Terima kasih, bye-bye.